Selamat sahabat anak-anak. Berita misi sahabat ketiga triwulan 2 tahun 2022 berjudul Cahaya Terang Benderang. Diceritakan oleh Nenek Ruth Jere dari Zambia. Nenek bertingkah aneh ketika dia pulang pada Jumat malam di masa buka Zambia. Biasanya, Nenek tiba di rumah sambil bernyanyi. Tetapi kali ini, dia berjalan diam-diam ke dalam rumah dan langsung tidur. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada kakek. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Cynthia kecil. Dia berbaring dan menutup matanya. Tetapi Cynthia kecil tahu bahwa nenek tidak tidur. Nenek menggerakkan tangan dan kakinya. Dia berbalik ke sisi kanannya dan kemudian ke sisi kirinya. Dan kemudian kembali ke sisi kanannya. Sesuatu telah salah. Nenek pasti bertingkah aneh Jumat malam ini. Akhirnya, Cynthia kecil pergi tidur. Kakek juga pergi tidur. Di pagi hari, nenek memberitahu kakek dan Cynthia mengapa dia bertindak begitu aneh. Dia ketakutan. Nenek berkata, dia sedang minum di bar ketika matahari mulai terbenam. Kemudian, langit menjadi gelap, dan dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pulang. Dia bernyanyi dengan keras saat berjalan di jalan yang gelap menuju rumah. Ketika tiba-tiba cahaya terang yang menyilaukan muncul di depannya. Cahaya itu bukan dari mobil atau lampu jalan. Cahaya itu melayang-layang di udara seperti bola besar yang terang. Nenek menatap cahaya itu. Dia tidak tahu dari mana cahaya itu berasal dan kemana perginya. Lagu yang dia nyanyikan tersangkut di tenggorokannya. Kemudian cahaya itu menghilang. Gemetar dari kepala sampai kaki, nenek diam-diam berjalan sepanjang sisa perjalanan pulang. Cynthia kecil tercengang mendengar tentang cahaya terang itu. Kakek juga tercengang. Sebaiknya kau berhenti minum, katanya. Ini bisa jadi Tuhan berbicara denganmu. Cynthia kecil bertanya-tanya apakah kakek benar. Apakah Tuhan mencoba mengatakan sesuatu kepada nenek? Cynthia kecil masih memikirkan Tuhan ketika dia mendengar ketukan di pintu. Nenek membuka pintu. Di luar, berdiri seorang wanita mengenakan gaun biru cerah dan topi wul putih. "Selamat hari Sabat," kata wanita itu. "Saya ingin mengundang Anda ke gereja." Nenek tidak perlu ditanya 2 kali. Masih takut dengan cahaya terang, dia ingin pergi ke gereja. Cynthia kecil ingin pergi ke gereja. Kakek juga ingin pergi ke gereja. Keluarga itu menghadiri kebaktian Sabat di sebuah sekolah dasar. Itu adalah program Sabat khusus yang diselenggarakan khusus untuk para pengunjung. Malam itu, sebelum tidur, Cynthia kecil mendengar nenek berdoa untuk pertama kalinya. "Ya Tuhan, aku tidak menjalani kehidupan yang baik," dia berdoa. "Bantu aku berhenti minum." Malam berikutnya, nenek berdoa dengan doa yang sama. Setiap malam selama 2 minggu, Cynthia kecil mendengar nenek berdoa kepada Tuhan untuk meminta bantuan.
Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Suatu pagi, nenek bangun dengan senyum lebar di wajahnya. Cynthia kecil tahu bahwa Tuhan pasti telah menjawab doa nenek. Dia benar, nenek tidak pernah minum lagi. Dia juga memberikan hatinya kepada Yesus. Tetangga terkejut melihat nenek tidak lagi minum. "Bagaimana caranya kamu berhenti?" kata seseorang. "Ceritakan tentang obat rahasia yang kamu dapatkan dari dukun itu," kata yang lain. Nenek dengan senang hati memberitahu semua orang bahwa tidak ada dukun yang menyembuhkannya. Dewa surgalah yang telah membantunya berhenti minum. "Obat yang saya pakai adalah doa," katanya. Nenek tidak berhenti berdoa. Cynthia kecil mendengarnya berdoa untuk kakek. Dan kakek memberikan hatinya kepada Yesus. Nenek berdoa untuk 14 anaknya dan banyak cucu, termasuk Cynthia kecil. Banyak dari mereka memberikan hati mereka kepada Yesus. Nenek adalah misionaris sejati karena dia membawa orang kepada Tuhan dengan berdoa bagi mereka. Cynthia kecil senang untuk Jumat malam ketika nenek pulang bertingkah aneh. Itu adalah malam ketika Tuhan mulai mengubah nenek menjadi misionaris.